teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Isnandi, mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses broker pay atau P2P menggunakan aplikasi lokal. Apa itu broker pay? Adalah alur kegiatan bisnis yang mencakup proses permintaan pembelian, pemilihan vendor, pemesanan barang atau jasa, penerimaan barang, verifikasi faktur, sampai pembayaran. Dalam proses P2P ini melibatkan 3 peran utama: purchasing, inventory atau warehouse, kemudian akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua cara. Yang pertama, satu user merangkap peran sebagai purchasing, inventory, dan akuntansi. Kemudian satu lagi akan ada 3 user yang masing-masing itu mempunyai peran sebagai purchasing, inventory, dan akuntansi. Kita mulai. Yang pertama, dibuat dulu database-nya. Kita create database, masukkan nama, email, password, kemudian bahasanya bahasa Inggris, ini country-nya Indonesia, kemudian kita klik demo data, karena kita akan menjelaskan dengan data demo. Lalu tadi database sudah jadi, kita login, masukkan emailnya sama password, kemudian klik login. Nah, akan masuk ke aplikasi SOM. Jadi akan ada menu purchase, inventory, dan akuntansi. Kita klik untuk diinstal. Setelah jadi, kita setting untuk usernya. Tadi sudah jadi ya, user admin, user adminnya. Kita setting lagi usernya, email, kemudian ini perannya sebagai apa. Ini karena yang pertama saya akan menjelaskan yang satu usernya, dia mempunyai 3 peran. Jadi itu peran inventory, yaitu pada inventory dan purchase dijadikan sebagai administrator. Kemudian perannya accounting juga dijadikan satu. Kemudian di checklist teknikalnya bagaimana, di sini ada menu-menunya. Nah, setelah di setting baru kita bisa ke menu purchase. Kita klik menu purchase, lalu kita buat invoice baru ya. Kita klik new. Nah, ini vendor. Untuk vendornya kita klik yang memang sudah ada di sini ya, karena ini data demo. Jadi sudah ada di sini listnya. Tinggal kita klik, kemudian masukkan artikelnya, masukkan kedatangannya, kemudian klik nama produknya, kuantitinya berapa, harganya berapa. Lalu setelah selesai, kita send by email. Nah, buat ini masuk ke email, kita send. Lalu setelah keluar send, jadi seperti ini. Jadi sudah ada request. Setelah ini, setelah selesai, kita pindah ke menu inventory. Ini menu inventory. Ini kita klik bagian receipt, penerimaan. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Dan kita cari mana invoice-nya tadi, kita klik, tampil seperti ini. Jumlah barangnya tadi, corner desk, di meja suku, kuantitinya 1, kemudian kita klik validasi. Setelah selesai divalidasi, lalu kita pindah ke menu purchase lagi. Sampai di menu purchase, kita cari tadi invoice-nya yang mana, kita klik lagi, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kita klik send PO by email.
invoice-nya dibuat baru. Kemudian perannya di sini sebagai purchase. Jadi yang ditandakan administrator hanya yang bagian purchase saja. Untuk bagian inventory dan invoicing, accounting dikosongkan. Lalu kita ganti ya passwordnya. Kita ganti password untuk lebih mudah karena nanti akan beberapa kali logout untuk berpindah loginnya. Kemudian itu yang tadi yang login untuk purchase. Kemudian saya membuat juga untuk yang user inventory. Saya beri nama inventory, dimasukkan emailnya sama ya seperti tadi. Buat buat perannya. Jadi kalau tadi kan yang kalau yang untuk bagian inventory, kalau memang bagian inventory, jadi di administratornya inventory diberi tanda administrator, di purchase dan accountingnya dinolkan. Begitu juga dengan bagian accounting, ini hanya di invoicing saja, yang di sini saja di bagian invoicing yang di administrator. Kembali lagi. Sebagai inventory, terus satu login lagi. Ini Sofia sebagai accounting. Nah, jadi sudah ada ini 3 user sebagai purchase, inventory, dan accounting. Ya, sekarang kita masuk sama ke bagian purchase dulu ya. Kita masukkan tadi yang kita purchase, masukkan password. Nanti mengambil ke menu purchase sama seperti tadi yang satu hanya bedanya ininya berbeda-beda. Atau dia tulis yang sudah disediakan, kemudian kita buat baru ya, kita klik dulu, nanti akan keluar nih perusahaannya karena pakai data demo, jadi ya pakai apa yang ada di dalam aplikasi. Sebagai contoh ya teman-teman, jadi diisi sebentar dari bawahnya, kemudian barangnya diisi namanya order description, masukkan quantity dan harganya, lalu send by email, send. Nah, terus confirm order. Oke, setelah selesai jadinya seperti ini. Lalu kita logout. Bagian purchase kita logout. Kita masuk ke bagian inventory. Dan ini bunga inventory, login. Lalu pilih inventory. Nah, akan ada seperti ini lisensi kita terima ya, diklik. Kita pilih mana tadi passwordnya, invoice-nya, diklik. Setelah diklik, kemudian klik validasi. Kemudian kita logout, kita kembali lagi ke bagian di sini menu purchase, kita cari lagi invoice-nya mana,